firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini pada tanggal 24 November 2023, kitab 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Perikopnya Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengerikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya, ini satu proses lanjutan dari perjalanan pelarian Daud dari ancaman bahaya pembunuhan yang direncanakan oleh Saul. Namun dalam situasi yang sulit, di mana Daud dengan 600 orang lainnya, yaitu orang-orang pelarian dan salah satu juga anak Imam Ahimelek, mereka mendengar bahwa Kehila itu sedang dirampas, ya, sedang dijajah oleh orang Filistin. Dan pada perikop ini mereka melakukan perlawanan. Tapi yang menjadi renungan kita, ya, bagaimana Daud dalam situasi yang sulit, gitu ya, dalam permasalahan yang besar, ya, dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kondisi pada saat itu adalah suatu ancaman nyawanya dari raja dan tentaranya, tentu bukan memberikan pertolongan sebetulnya, ya, tapi justru mestinya mendapatkan pertolongan. Dan itu juga yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Ketika dia berada di penjara Roma, yang mestinya dia dikunjungi, diberi kata penghiburan, tapi justru dari penjara Filipi dia juga menggembalakan, dari penjara Roma menggembalakan jemaat Filipi. Nah, dalam perikop ini juga hampir sama, gitu ya. Dia yang mestinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembelaan dari orang, tapi justru dia juga melakukan pembelaan kepada orang. Dan dalam perikop ini yang menjadi menarik lagi bahwa dia bertanya kepada Tuhan. Ketika dia mau melakukan itu, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, ini juga jadi perenungan bagi kita. Sejauh mana kita yang mungkin saat ini mengalami satu kesulitan yang besar,
Tapi apakah masih ada kemampuan kita untuk melakukan yang baik bagi orang lain? Ketika kita membutuhkan pertolongan, tapi justru di situ juga kita mampu memberikan pertolongan. Luar biasa ya, luar biasa ya. Dan yang kedua adalah ketika Daud ingin melakukan sesuatu di bawah suatu kondisi ancaman, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan. Mungkin pada kondisi-kondisi ada satu peralihan gitu. Yang mungkin saat ini pekerjaan kita, ya katakanlah pekerjaan A, dan kita mau melakukan pekerjaan B. Apakah kita melakukan bertanya kepada Tuhan, atau logika kita yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan itu? Saya kira ini salah satu bentuk iman kepada Tuhan. Dan memang itu juga lah yang seringkali ditekankan Tuhan dalam firman-Nya. Bagaimana kita diminta untuk selalu bertanya kepada Tuhan, untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Daud ini melakukan itu. Dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan pergilah, dan dia pun pergi. Nah, dan memberikan kemenangan. Nah, yang ketiga dalam perikop ini, ketika dia akhirnya kemudian mampu ya mengalahkan tentara Filistin di Kehila, dan kemudian ancaman itu muncul lagi dan dia kembali bertanya kepada Tuhan. Jadi dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya ya. Dan kemudian dia mencari solusi, dia menghindar dari situ. Yang ketiga, bertanya. Dari setiap tahap demi tahap proses perjalanan kehidupan selalu bertanya kepada Tuhan. Kita seringkali ketika kita miskin bertanya kepada Tuhan gitu ya. Begitu sudah mulai agak baik, nah itu bertanya kepada pikiran, bertanya kepada hati gitu ya. Fungsi Tuhan mulai bergeser, biasanya begitu. Tapi dalam kondisi ini ketika dia menang pun, dia bertanya kepada Tuhan. Yang keempat, dalam perikop ini yang mungkin kita bisa ambil, bagaimana dialog ini ya, dialog antara Daud dengan Tuhan. Nah, mungkin saat ini pun banyak juga kita mendengar ya, hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau mungkin penginjil yang dia bercerita kepada kita bahwa dia ada komunikasi, dia mendengar suara Tuhan, dan kita bilang, gila aku rasa itu. Dan itu seringkali kita lontarkan bagi orang-orang yang suka dan mendengar suara Tuhan. Nah, tentu siapakah yang keliru gitu ya? Ya mungkin kita yang mengatakan orang itu mendengar suara Tuhan yang keliru. Seperti apakah Tuhan yang kita bayangkan dalam pikiran kita? Ketika ada orang bilang mendengar suara Tuhan, kemudian kita bilang, gila itu. Mungkin kita lah yang tidak paham Alkitab barangkali ya. Oleh karena apa? Apakah Tuhan kita itu seperti manusia gitu ya? Yang dulu dia masih muda, remaja, tapi kemudian sekarang tua, sehingga dia sulit bicara atau tidak bisa mendengar gitu ya. Dan seperti itu karakter Tuhan. Artinya bahwa kita yakin pastilah bahwa kalau dulu Tuhan berbicara, hari ini pun dia pasti berbicara dengan berbagai cara gitu. Alkitab mencatat itu. Mungkin dengan mimpi, dan mungkin dengan meletakkan itu dalam hati kita, dan kita pasti sering juga merasakan itu. Bagaimana Tuhan selalu mengatakan itu di dalam hati kita. Mungkin jangan pergi, jangan begitu, jangan begini. Atau kita melakukan sesuatu yang salah, kemudian kita ditegur gitu, bahwa itu keliru. Nah, itu juga cara Tuhan untuk berbicara. Dan bukan tidak mungkin, ya memang telinga kita yang mendengar suara itu. Sebagaimana Daud, dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang mendengar itu. Nah, saya kira hari ini pun kita perlu juga merenungkan gitu ya. Sejauh mana kita ingin untuk mendengar suara Tuhan, tidak hanya dengan firman Tuhan dalam Alkitab, tidak hanya firman Tuhan dari khotbah-khotbah, dari YouTube, dari WA, tapi marilah kita coba ya untuk mendengar suara Tuhan di telinga kita pribadi lepas pribadi. Ketuahan kalau si magikan kata di bata, terlebih si make kensa bab manbana ibreken kemalaman nate. Amin.